Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Breaker. Rekan-rekan semua, outlook untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk minggu depan ini, hari Senin adalah kosong. Kemudian di hari Rabu itu ada indeks harga konsumen, itu akan dirilis dari Amerika. Diperkirakan ada peningkatan yang sebelumnya itu 0,1%, perkiraan itu menjadi 0,3%, dan ada 3 data yang akan rilis di hari Selasanya ya. Ini kemungkinan volatility di market akan tinggi. Untuk hari Rabu fokusnya ada Jerman, ini nanti dampaknya ke pair yang berhubungan dengan euro. Indeks harga konsumen itu diperkirakan sih tetap. Kemudian Kamis ada PDB dari Inggris. Kemudian retail sales-nya dari Amerika itu ada sedikit penurunan, data yang sebelumnya 0,5, perkiraannya adalah 0,3 ya. Cuman hati-hati, data yang sebelumnya ini cek terlebih dahulu apakah ada direvisi atau tidak. Misalkan nanti yang keluar adalah di bawah daripada 0,3, negatif untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan datanya yang keluar adalah di atas daripada data yang sebelumnya, misalkan ada revisi, kemungkinan ini indeks dolar akan menguat. Selanjutnya ada klaim pengangguran awal, kemudian ada indeks harga produsen, kemudian yang terakhir adalah pidato dari Powell, ini yang diwaspadai. Jadi untuk hari Kamisnya itu berpeluang kemungkinan volatility tinggi, baik dari segi gold ataupun pair forex yang lain yang berhubungan dengan USD ya. Dan untuk hari Jumatnya sih ada satu aja, PDB dari Jepang diperkirakan ada penurunan. Kalau kita lihatin dari segi teknikal ya, flashback sedikit, untuk indeks dolar itu kenaikan di minggu yang sebelumnya itu kurang lebih pas di resisten kedua weekly 100.86. Kemudian menjelang penutupan market kemarin di hari Jumat itu kan sedikit turun ke bawah, tetapi masih ketahan di resisten pertama yang saat ini support 100.12, dan ada sedikit kenaikan menjelang penutupan market ya. Dikarenakan untuk level area SRP weekly sudah selesai ya, jadi ini ada level baru kembali yang diperuntukkan nanti sampai dengan 1 minggu ke depan ya. Kalau misalkan saya tarik dari segi low sampai dengan high-nya, ada beberapa zona pantau kurang lebihnya sebagai overnya. Resisten 3 dan 4 itu jatuh di 102.27 sampai dengan 102.700 atau zona yang saya blok biru bagian atas ya. Ini misalkan ekstrim menguat untuk indeks dolar. Tetapi hati-hati, sebagai resisten 2 101.42. Kemudian untuk resisten pertama sampai dengan historic high di minggu yang sebelumnya itu zona yang saya blok hijau 158 dan 100.86. Yang perlu diwaspadai adalah zona tengah atau sebagai pivotnya. Ada harga 100 sebagai siku price levelnya atau zona yang saya blok abu-abu di sini, dengan batas atas pivot 100.22 dan batas bawah pivot itu berada di 100.800. Kemudian support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya 99.45 sampai dengan 99.17 atau zona yang saya blok orange di sini ya. Jadi untuk batas pantau over 1 minggu ke depan memang sebagai support 3 dan 4 ada harga 97 ke bawah, tetapi saya tidak antisipasi ke sana. Sementara misalkan ada pelemahan dari segi indeks dolar, fokusnya adalah di antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu yang sebelumnya 99.45 sampai dengan 99.17 ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, untuk open market minggu depan ini di hari Senin tanggal 12 itu diawali di antara di bawahnya resisten pertama, tapi masih berada di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Kemungkinan kalau kita lihatin dari segi time frame 1, untuk polanya ini lebih kelihatan jelas. Jadi kunci penurunannya 1 minggu ke depan itu jatuhnya adalah di batas bawah pivot 99.800. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, masih ada peluang untuk indeks dolar ini lanjut recovery atau lanjut menguat ke atas. Yang akan menjadi zona pantaunya kurang lebih ada di antara resisten kedua weekly terlebih dahulu. Tetapi waspadai kalau misalkan untuk level area SRP-nya ini saya pecah dari high sampai dengan resisten kedua ya, level area minor yang berada di kisaran 101 sampai dengan 101.21 atau zona yang saya blok merah ini yang perlu diwaspadai. Biasanya kalau untuk indeks dolar
ini lanjut menguat, sentuhan pertama di minggu tersebut ini akan ada pentalannya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar, batasan pantau kalau misalkan ada pelemahan satu minggu ke depan, fokusnya adalah sementara 9945 sampai dengan 99.17 terlebih dahulu. Sebagai level kunci untuk penurunannya 99.800 selama harga dari segi daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level tersebut, waspadai potensi arah atas. Resisten pertama jatuh di 158, kemudian resisten 2 101.42, waspadai level area minor terlebih dahulu di kisaran 101 sampai dengan 101.22. Jadi saya lebih prepare untuk indeks dolar ini kemungkinan pelan-pelan akan recovery atau ngerambat ke atas untuk menguat kembali. Kemudian untuk GBP USD untuk perjalanan satu minggu ke depan untuk level area SRP ini sudah saya tarik. Batasan pantau overnya resisten 3 dan 4 itu 1.35600-an sampai dengan 1.3609. Kemudian resisten 2 1.3466. Resisten pertama itu berada di 1.33700. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 1.3306 dengan batas atas 1.3330 dan batas bawah itu berada di 1.3282. Support pertama itu jatuhnya di 1.3243 dan history low di minggu yang sebelumnya 1.3211. Untuk support keduanya 1.3147 dan batasan pantau over misalkan ekstrim kedorong ke bawah GBP USD ada harga 1.3051 sebagai support 3 dan 1.3000 sebagai siku price levelnya menjadi area support 4 ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya untuk open market minggu depan ini itu diawali dari zona tengah atau sebagai pivotnya. Jadi untuk kunci jangka pendeknya kalau misalkan harga mampu maintain di bawahnya level area 1.3282 baru ada peluang next target selanjutnya support pertama weekly ini yang perlu diwaspadai. Tetapi kalau misalkan dia break ke atas level area resisten pertama setelah dia mampu maintain di atasnya 1.3330 1.33700 ini yang akan menjadi next targetnya. Tetapi untuk planning swingnya ada peluang untuk GBP USD sebelum melanjutkan perjalanan ke atas itu terkoreksi terlebih dahulu ya, karena untuk kenaikannya kurang lebih yang diawali di kisaran tanggal 8 April kemarin ini kategorinya kalau menurut saya ini masih belum ada koreksian sama sekali. Dari segi time frame 4 ini juga kelihatan untuk sideways-nya. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya dengan kondisi yang kayak gini sebenarnya saya lebih prepare untuk cari ancang-ancang setup sell minggu depan ini, tetapi akan saya pantau terlebih dahulu. Ada dua referensi untuk planning sell. Yang pertama adalah kalau misalkan ada kenaikan selama dari segi body candle daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya 1.3402, saya lebih prepare harga ini turun kembali di bawahnya resisten pertama, kemungkinan referensi swing sell yang pertama akan aktif. Tetapi nanti kita lihatin dulu dikarenakan open market itu berada di zona tengah. Biasanya kalau diawali zona tengah ini kalaupun dia turun ke bawah area support akan ada pentalan lagi ke atas, tetapi kalau misalkan dia naik terlebih dahulu kemungkinan dia di antara history high sampai dengan resisten pertama ini akan ada potensi penurunan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan saya gambar untuk planning yang pertama, kalaupun dari hari Senin nanti ada kenaikan akan saya pantau dua level area di sini dan maksimum adalah daily close misalkan belum mampu tutup di atasnya 1.3402, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell setelah harga balik turun ke bawah kembali. Misalkan saya gambar ya, kalaupun ada kenaikan seperti ini akan saya abaikan terlebih dahulu, tetapi kalau misalkan dia sudah mampu turun di bawahnya 1.3370 baru akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell. Dari segi cara untuk stop loss, mengingat ini adalah planning swing, 45 pip maksimum adalah 50 pip ini sebagai cara untuk stop loss. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama saya lebih ngincerin ke support pertama weekly, ruang gerak sekitar 125 pip, TP kedua itu ruang gerak sekitar 215an pip yang berada di sedikit atasnya support kedua weekly. Tetapi untuk day trade-nya ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada buy ataupun akan ada sell, pantau sendiri di level-level penting area SRP yang ada di sini. Tetapi nanti kita lihatin dulu, untuk planning yang kedua adalah pantau di level area minor antara batas atas pivot sampai dengan resisten pertama. Misalkan saya pecah, ada level area minor yang perlu diwaspadai, zona yang saya blok merah di sini. Ada harga 1.3345 sampai dengan 1.3355. Nanti kalaupun harga kedorong ke atas dan ke reject di antara zona yang saya blok merah di sini, tidak menutup kemungkinan planning sell akan aktif setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah. Kalau misalkan belum ya saya lebih prepare mending menunggu planning yang pertama. Tetapi kalau untuk alternatifnya planning yang kedua ini dengan cara untuk stop loss ya misalkan dapat harga di kisaran 1.33500-an kurang lebih sekitar maksimum adalah 40 pip. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare sama support pertama ini sebagai TP pertama 100 pip, kemudian untuk TP kedua itu berada di atasnya support kedua weekly ruang gerak sekitar 190 pip. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Tapi nanti kita lihatin dulu hari Senin ataupun Selasa
cocok atau tidak. Nanti misalkan untuk day trade terlebih dahulu ya akan ada planning buy atau akan ada planning sell, sementara adalah pantau di sini terlebih dahulu, mengingat untuk open market itu berada di area zona tengah atau sebagai pivotnya. Kemudian untuk Euro USD kita lihatin dari segi time frame H4-nya. Untuk level area SRP ini sudah saya tarik juga batasan pantau over sebagai resisten 3 dan 4 1.1535 sampai dengan 1.15800-an, tetapi saya tidak antisipasi harga akan ke sana. Resisten 2 1.1442, gambaran saya sih kemungkinan kalaupun ini balik ke atas sampai ke resisten 2 saat ini adalah masih di bawahnya 20%. Tetapi kalaupun dia mendekati resisten pertama masih ada peluang. Untuk zona tengahnya berada di 1.1288, support pertama 1.1227, support keduanya 1.1134, dan batasan pantau over misalkan ekstrim kedorong ke bawah 1.1042 dan 1.0996 atau sebagai siku price levelnya 1.100 ini yang akan menjadi next target misalkan ekstrim turun ke bawah ya. Untuk pergerakan ataupun open market Euro USD minggu depan ini itu diawali di antara tengah-tengah di bawah pivot tapi masih di atasnya support pertama ya. Jadi hati-hati, kuncinya kalau kita lihatin dari segi time frame 4, kenaikan itu berada di 1.1317 baru ada potensi arah resisten, tetapi ringnya pun terbatas, fokusnya adalah antara 1.13500 dan 1.13800-an. Tetapi sebagai level kunci batas atas pivot ini minimal H4 atau idealnya adalah daily. Kalau misalkan belum mampu tutup di atas level area tersebut, waspadai, ini bisa aja potensi kembali ke bawah. Jadi untuk planningnya Euro USD ini, mengingat untuk open marketnya berada di tengah-tengah, jadi saya lebih prepare skenario yang pertama adalah lihatin dulu level kuncinya ini minimal H4 mampu atau tidak tutup di atasnya level tersebut. Kalau misalkan tidak mampu, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell untuk saya pribadi, tetapi untuk titik entry-nya cari sendiri. Intinya adalah di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot dengan jarak untuk stop loss itu karena ini khusus untuk swing, ruang gerak untuk stop loss itu lumayan lebar sekitar 50-an pip. Tetapi untuk targetnya saya lebih prepare TP pertama di antara history low minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 80 pip. Kemudian TP maksimum itu berada di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 140 pip. Tetapi kalaupun ada kenaikan dan level kuncinya yang berada di 1.1311 ini mampu di break, ya tidak menutup kemungkinan planning swing sell yang pertama ini sebagai alternatifnya akan pindah di antara resisten pertama yang jatuh di 1.13500-an ya. Nanti mana yang valid nanti kita cek setelah open market di hari Senin ataupun Selasa ya. Tetapi kalau misalkan dapat di area resisten pertama weekly, ruang gerak untuk stop loss sama 50 pip, tetapi dari segi targetnya ini lumayan lebar. History low 150 pip dan maksimum sedikit berada di atasnya support pertama, support kedua weekly, ruang gerak sekitar 210-an pip ya. Mana yang valid nanti kita akan cek setelah open market di hari Senin. Tetapi untuk satunya nanti kita cek dulu karena ini di tengah-tengah ya. Kalaupun ada penurunan, pantau terlebih dahulu 1.1227 ya. Kalau misalkan dari rejeksi ya tidak menutup kemungkinan di antara dua level ini akan ada planning baik. Konteksnya hanya day trade, tetapi dari segi targetnya itu maksimum adalah di zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu ya. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD, planning saya untuk 1 minggu ke depan adalah cari ancang-ancang setup sell dengan batasan pantau over sementara berada di antara blok hijau bagian atas 1.1381 ini maksimum, tetapi kalaupun ada penurunan meskipun ada support 3 dan 4 yang berada di 1.1042, tetapi saya lebih prepare fokusnya sementara berada di 1.1134 terlebih dahulu. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini juga terkoreksi kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, tetapi ini masuk kembali ke ring area sideways-nya yang terjadi di antara zona yang saya blok merah ada di sini ya. Kemudian untuk level area sideways sudah saya tarik resisten 2 ke atas, sementara saya skip dulu. Gambaran saya masih minim di bawah 25% kalaupun untuk AUD USD menguat ya. Cuman sih saya lebih fokusnya maksimum sementara itu di antara resisten pertama sampai dengan di bawahnya historic high di minggu yang sebelumnya untuk 1 minggu ke depan. 0.64900 sampai dengan 0.6514. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivotnya 0.6442, support pertama 0.6394, support kedua 0.6322, batas pantau overnya 0.62500 dan 0.6214 sebagai support 3 dan 4. Open marketnya itu berada di tengah-tengah, mirip-mirip dengan Euro USD. Jadi sebagai level kunci kenaikan batas atas pivot 0.6460. Kalau harga sudah mampu bergerak di atas level area tersebut, baru ada peluang arah resisten. Di kiri ini juga ada histori ya ketika harga mencapai level area 0.4900, tetapi ringnya pun misalkan ada kenaikan ini masih terbatas, masih ada peluang AUD USD kemungkinan dia akan turun ke bawah untuk koreksi. Kalau kita lihatin dari segi kenaikannya yang start awalnya kurang lebih di 9 April kemarin,
Kemudian untuk perjalanannya, karena ini di tengah-tengah dan sebagai level kuncinya berada di 0.6460, jadi saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell selama harga ini. Kalaupun ada kenaikan, harga gagal maintain di atasnya 0.6460, saya lebih prepare swing 1 minggu ke depan adalah cari ancang-ancang setup sell. Misalkan saya gambar, kurang lebihnya adalah cari di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot untuk titik entry-nya, tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya itu ruang gerak sekitar maksimum adalah 40-an pip. Kemudian dari segi targetnya, support ke 2 weekly ruang gerak sekitar 117, tetapi sebagai maksimum targetnya saya lebih prepare adalah level area minor antara support 3 dan support 2. Zona yang saya blok merah ini adalah maksimum sebagai TP2-nya, kurang lebih ruang gerak sekitar 150-an pip yang jatuh di antara 0.6286 lah, kurang lebih ada di situ. Kemudian untuk USD CAD dari segi level area SRP ini sudah saya tarik batasan pantau over R3 dan R4 1.4105 sampai dengan 1.4154, R2 1.4008, resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.3411, zona tengah atau sebagai pivotnya 1.3846, support pertama 1.3782, support keduanya sementara saya skip dulu ya, support kedua ke bawah. Jadi batasan pantau over misalkan untuk USD CAD ada penurunan 1 minggu ke depan, maksimum gambaran saya tidak jauh-jauh di antara dua level area support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya, dikarenakan untuk open market itu berada di atasnya resisten pertama atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Jadi kita lihatin dulu, misalkan untuk level area SRP-nya ini saya pecah sebagai level area minor, itu jatuhnya di zona yang saya blok merah di sini. Ada harga 1.3896 sampai dengan 1.3886 ini yang perlu diwaspadai. Misalkan ini terkoreksi ke bawah terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke atas. Jadi kunci penurunan untuk USD CAD, kalau misalkan H4-nya sudah mampu maintain di bawahnya 1.3886, baru ada peluang arah zona tengah atau sebagai pivot. Dan untuk kunci jangka panjang tetap sama, batas bawah pivot ini sebagai level kunci, atau mungkin kalaupun dia kehilangan level area minor dan dia turun lanjut terus ke bawah ya, kemungkinan di antara zona tengah atau sebagai pivot ini akan ada bentalan untuk naik kembali. Jadi saya lebih prepare sebagai kesimpulan USD CAD planning swing adalah cari ancang-ancang setup buy, referensi yang pertama. Tetapi ini agak sedikit hati-hati, kalau misalkan belum ada konfirmasi pembalikan arah, jangan dipakai terlebih dahulu ya, karena saya masih curiga USD CAD ini potensi mengambil zona tengah atau sebagai pivot itu nanti kemungkinan minggu depan itu ada ya. Jadi hati-hati kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy di level area minor. Dari jarak untuk stop loss ruang gerak sekitar 25, maksimum adalah 30 pip, dan untuk targetnya kurang lebih berada di resisten kedua ruang gerak sekitar 110 pip. Tetapi kalau kehilangan level area minor di sini, pantau di antara 3 level area zona tengah atau sebagai pivot. Salah satu di antara level tersebut kemungkinan akan ada bentalan. Jadi alternatif yang kedua adalah planning buy, kemungkinan akan ada di antara 3 level area di sini ya. Sementara saya taruh di area tengah atau sebagai pivotnya untuk planning buy. Dari segi jarak untuk stop lossnya itu ruang gerak sekitar 45 pip, tapi dari segi target untuk TP-nya history high minggu yang sebelumnya 85 pip, maksimum adalah di resisten kedua weekly ruang gerak sekitar 150 pip. Kemudian untuk USD Swiss dari segi level area SRP ini juga sudah saya tarik batasan pantau over, misalkan ada kenaikan blok biru R3 dan R4 0.84700 dan 0.8508. Kemudian untuk resisten 2 0.8392, hati-hati karena ini untuk open marketnya itu dekat banget dengan level area resisten pertama. Misalkan ada potensi kenaikan sementara ya, pantau di level area minor antara high sampai dengan resisten kedua jatuh di zona yang saya blok merah di sini 0.83600 dan 0.8372. Ini adalah alternatif kalau misalkan ada kenaikan, kemungkinan sih akan ketahan untuk sementara waktu di level area minor. Kemudian untuk penurunannya hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot, level kunci untuk penurunan lebih lanjut berada di 0.8243. Jadi untuk USD Swiss 1 minggu ke depan ini, selama sebagai level kunci dari segi daily close-nya ini masih belum mampu tutup di bawah level tersebut, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy. Titik entry-nya pantau di antara 0.8282, 0.8262 dan di atasnya 0.8243, di mana ada konfirmasi pembalikan arah di antara ketiga level tersebut, kemungkinan akan ada setup swing, cari ancang-ancang setup buy. Dari segi jarak stop loss kurang lebih sekitar 40 pip. TP pertama ruang gerak sekitar 100 pip di level area minor, kemudian TP kedua sekitar 125 pip yang berada di resisten kedua weekly. Untuk support 2 ke bawah sementara saya skip terlebih dahulu. Untuk USD Yen
Pergerakan untuk USD Yen dari segi level area SRP ini juga sudah saya tarik. Batas pantau overnya 149.37 dan 150.33. Resisten 2 147.46, resisten pertama 145.54. Zona tengah atau sebagai pivotnya 144.26. Hati-hati, ini kalau misalkan saya tarik ke kiri jauh, kurang lebih ini juga ada level-level area bekas support ataupun resisten ya, dan batas bawah pivot bertumpuk dengan zona demand 143.78. Jadi kunci penurunannya satu minggu ke depan itu berada di 143.78 selama harga belum mampu bergerak di bawah level area tersebut. Fokusnya adalah arah atas terlebih dahulu. Misalkan untuk planning USD Yen ini saya gambar ya, saya lebih prepare sebenarnya adalah cari ancang-ancang setup buy. Tetapi akan saya pantau juga mengingat potensi volatility juga gede. Tiga level ini akan saya pantau terlebih dahulu, dan sebagai level kunci 143.78 ini yang akan menjadi titik apakah bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy atau tidak setelah nanti ada konfirmasi reversal balik lagi ke dorong ke atas ya. Untuk planning pertama sementara saya taruh di zona tengah atau sebagai pivot untuk cari ancang-ancang setup buy-nya. Dari segi cara untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 90 sampai dengan 95 pip. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare TP pertama itu berada di resisten kedua weekly, dan untuk TP keduanya 148.500-an lah kurang lebih, ruang gerak sekitar 400-an pip ya. Ini kalau misalkan dapat di zona tengah. Tetapi kalau misalkan sebagai level kunci ini dijebol, kalaupun ada penurunan kemungkinan ringnya pun terbatas. Support 2 sampai dengan history low ini yang akan menjadi fokus satu minggu ke depan. Skenario alternatifnya misalkan kehilangan zona tengah atau sebagai pivot, khusus swing tetap cari ancang-ancang setup buy setelah harga mampu misalkan ya ini turun ke bawah lebih dalam, dan kalaupun dia break di bawahnya 142.35 kemungkinan akan saya abaikan. Tetapi nanti setelah ada konfirmasi dan harga mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly, baru alternatif swing buy yang kedua ini akan aktif. Dari segi cara untuk stop loss ruang gerak sekitar 100-an pip. Dari segi targetnya resisten pertama 250-an pip, resisten kedua ini sebagai TP2 ruang gerak sekitar 440-an pip. Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk gold. Jadi pergerakan untuk gold ini flashback sedikit ya. Untuk satu minggu ini itu open market kemarin kan berada di atasnya support, kemudian 2 hari kurang lebihnya itu tancap gas ke atas, tetapi ketahan di zona yang saya blok merah yang ada di sini ya. Ini adalah level area minor. Kalau misalkan saya tarik antara R2 dan R3-nya, level area minor itu jatuh di zona yang saya blok merah. Ketika harga mencapai level area tersebut mendadak turun, kemudian untuk penutupan market itu nggak jauh-jauh di antara balik lagi ke resisten pertama weekly ya, dan low itu kurang lebih juga ketahan di zona tengah atau sebagai pivot tidak jauh-jauh di 1.3277. Mengingat untuk level area SRP weekly ini sudah selesai, jadi saya hapus dulu karena ada level baru kembali. Sebelum masuk ke level area SRP weekly ya, jadi ini flashback sedikit untuk perjalanan SRP monthly-nya yang berlaku nanti kurang lebihnya sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 ya. Untuk kenaikannya itu ketahan kurang lebih di area resisten pertama, dan harga ini balik kembali ke bawah, tetapi masih belum ada konfirmasi body candle-nya itu mampu tutup di bawahnya 3295 ya. Kalau misalkan untuk satu minggu ke depan minimal H4-nya ada body candle yang sudah mampu tutup di bawahnya 3295, baru ada peluang kemungkinan dia akan balik ke zona tengah atau sebagai pivot monthly. Tetapi sebagai level area pivot monthly itu lebar banget di antara 3295 itu sebagai batas atas pivot, batas bawah pivot 3160. Jadi ini kalau misalkan saya ukur area pivot monthly itu kurang lebih sekitar 1350-an pip ya. Ini karena volatility-nya juga gede. Kemudian untuk support pertama, saya sih masih belum ada antisipasi ya untuk satu minggu ke depan, meskipun dari segi monthly-nya itu ada harga 3047-an, di kiri ini juga ada zona demand kecil. Jadi kemungkinan sih jangka panjang harga itu akan mencapai ke sana, tetapi nanti kita liatin progresnya terlebih dahulu. Jadi hati-hati untuk level area SRP monthly, perjalanannya itu masih ke reject di resisten pertama weekly, dan ini nge-retest di area tengah atau sebagai zona pivotnya. Kalau kita liatin dari segi time frame weekly-nya untuk menentukan perjalanan satu minggu ke depan, kalau misalkan saya tarik low sampai dengan high-nya untuk SRP weekly ya, ada beberapa level area yang mesti diwaspadai, di mana resisten 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau over memang ada harga 3600 sampai dengan 3648 zona yang saya blok biru. Tetapi saya tidak antisipasi ke sana. Kemudian saya perkecil di H4-nya, hati-hati resisten 2 itu menumpuk. Ada 2 level area yang menumpuk dan 1 history kurang lebih ya di kisaran 3500. Ini menumpuk antara weekly, monthly, dan history kenaikan di tanggal 22 April kemarin ya. Ini kemungkinan juga potensi level kuat, tetapi persentasenya kalau menurut saya ke 3500 kemungkinan masih di bawah 40%. Kemudian resisten pertama ini juga ada tumpukan
antara resisten pertama monthly ketemu resisten pertama weekly. Ada harga 3402 dan 3408. Jadi kalaupun ada kenaikan, fokus maksimum 1 minggu ke depan sementara adalah di zona yang saya blok hijau bagian atas di sini terlebih dahulu ya. Untuk R2-nya nanti kita akan bahasin lebih lanjut. Kemudian zona tengah atau sebagai pivot weekly 3336, batas bawah 3311, batas atas 3361. Kurang lebihnya adalah zona yang saya blok abu-abu di sini adalah level area pivot weekly-nya. Jadi kalaupun ada penurunan, syaratnya adalah minimal H4-nya. Kalau misalkan ada body candle yang tutup di bawahnya 3311, baru ada peluang arah support. Tetapi kalau misalkan dia ke reject, balik ke atas dan maintain di atasnya 3360, ringnya pun kalaupun ada kenaikan terbatas kurang lebih 3 level area atas ini yang kemungkinan akan menjadi next target 1 minggu ke depan, 3402, 3408, maksimum sementara 3405 terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, dikarenakan untuk open market di zona tengah atau sebagai pivot, jadi ini agak sedikit gambling. Bisa aja ini langsung turun ke bawah ke area support pertama. Ini juga bisa terjadi, tapi hati-hati di kiri di sini juga ada bekas-bekas level area resisten ya. Hati-hati di 3270, misalkan kehilangan level area 3311. Jadi untuk penurunan jangka pendek fokusnya 3270 terlebih dahulu. Kemudian di bawah level area tersebut ini juga ada level area tumpukan. Kurang lebih adalah zona yang saya blok orange. Ada harga 32, 37, dan 3227 ini yang akan menjadi antisipasi sementara ya. Kurang lebih adalah blok orange ini waspadai, dan meskipun ada peluang ke support 2 di 3172, di sini juga ada level area menumpuk. Ini misalkan ekstrim ya, untuk gold itu koreksi lebih dalam, fokusnya maksimum sementara adalah di blok biru antara 3172 sampai dengan 3160 terlebih dahulu. Support 3 dan 4 saya skip terlebih dahulu. Jadi untuk gold 1 minggu ke depan, dikarenakan untuk open market itu di area zona tengah atau sebagai pivot, untuk kunci kenaikannya itu berada di 3361 sebagai kesimpulan akhir untuk gold ya. Baru ada peluang arah 3402 dan 3408, tapi ringnya terbatas. Tetapi kalau dia lanjut turun ke bawah, lepas dari 3311, hati-hati karena ini berdekatan antara 3295 dan 3270, ini ada level area yang berdekatan ya. Jadi waspadai kemungkinan kalau misalkan dijadikan untuk cari ancang-ancang baik-baik ataupun sell, konteksnya hanya day trade, kemungkinan ring area 2 level area ini kemungkinan yang akan menjadi fokus untuk day trade ya. Tetapi untuk swingnya nanti akan saya pantau lebih lanjut terlebih dahulu, karena di zona tengah saya butuh level area minor antara batas atas pivot sampai dengan resisten pertama. Itu level area minornya jatuh di 3376 sampai dengan 3386 atau zona yang saya blok merah di sini ya. Ini adalah kunci kenaikan untuk 1 minggu ke depan. Misalkan harga nanti lepas atau dia mampu maintain di batas atas pivot, dan kalaupun ada kenaikan ke reject di level area minor, zona yang saya blok merah di sini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Saya lebih prefer adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan koreksinya dari segi time frame besarnya, dan dari segi titik entry-nya setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, cari di atasnya 3375 tetapi masih berada di bawahnya 3400-an lah kurang lebih ya. Ini agak lebar karena ini swing, jadi ya untuk stop loss-nya lumayan lebar, kurang lebih sekitar 350 pip, mengingat gold volatility-nya sangat besar sekali, dalam satu hari itu bisa mencapai 1000 pip. Kemudian untuk TP-nya saya lebih prepare karena swing ya. TP pertama itu 1050 pip yang berada di 3270, TP 2 maksimum untuk 1 minggu ke depan itu berada di 3227, kurang lebih sekitar 1380-an pip lah kalau misalkan dapat di level area minor. Tetapi kalaupun ada kenaikan dan harga ini ternyata ke reject sebagai level kunci jangka pendeknya di antara 3361, ya tidak menutup kemungkinan nanti planning sell akan bergeser di kisaran di bawahnya 3361 setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah. Dari segi cara untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 316 pip lah kurang lebih, sedikit di atasnya level area minor. Tetapi dari segi targetnya TP pertama ruang gerak sekitar 620-an pip sampai dengan 630 pip di 3295, maksimum itu kurang lebih di kisaran sama 3237, ruang gerak sekitar 1200-an pip lah. Mana yang valid nanti sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Tetapi pesan saya untuk 1 minggu ke depan, kalaupun ada penurunan, hati-hati terlebih dahulu di area 3270 dan 3295 terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, gold 1 minggu ke depan sebagai level area zona pantaunya maksimum kalaupun ada kenaikan,
fokusnya adalah 3435, kemungkinan masih berada di bawah level area tersebut. Kemudian support pertama weekly 3270, support kedua weekly 3172, atau sebagai batasan pantau over misalkan ekstrim gold ini koreksi lebih dalam dari segi time frame besarnya, kemungkinan di sini yang akan menjadi next targetnya, baru nanti akan ada planning buy kembali. Untuk rekan-rekan kalau misalkan mau catat untuk level area SRP perjalanan 1 minggu ke depan ya, ini ada beberapa level area yang mungkin bisa dimanfaatkan khusus untuk swing ataupun untuk day trade, nanti pantau aja. Tetapi saran saya kalau misalkan day trade ya, pantau di H1 ya, H4 ke atas adalah untuk swing 1 minggu ke depan. Kemudian yang terakhir adalah dari segi Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin untuk level area SRP ini sudah selesai, saya hapus terlebih dahulu, masuk ke time frame weekly. Untuk pergerakan weekly ini ya, sebenarnya ini masih belum selesai ya, karena untuk penutupannya kalau nggak salah itu di hari Minggu, dan pergantian candlenya itu nanti di hari Senin, kurang lebih juga sama sih. Tetapi kalau misalkan saya tarik dari level area harga yang saat ini masih berjalan ya, kurang lebihnya untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan, ini nanti misalkan dia mampu bergerak di atasnya 104.400 level area SRP 1 minggu ke depan, kemungkinan juga bisa bergeser. Sementara patokannya adalah di sini terlebih dahulu. Dan sebagai batasan pantau over memang ada harga R2-nya 108, R3 dan R4 113 dan 116 atau 116 ribuan lah kurang lebih ya. Ini batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di 99.000 sampai dengan 97.600-an atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Dan sebagai support pertama sampai dengan history low minggu yang sebelumnya adalah zona yang saya blok orange 95.300-an dan 93.500-an terlebih dahulu ya. Jadi untuk Bitcoin sendiri karena ini kuat banget untuk kenaikannya dan harga ini masih ke-trap di antara resisten pertama yang saat ini sebagai support sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya atau blok hijau di sini ya. Jadi hati-hati. Kalau misalkan harga mampu maintain di atasnya 104.48, baru ada peluang kemungkinan dia akan ngejar level area resisten kedua terlebih dahulu 108 ribuan lah kurang lebih ada di situ. Tetapi antara hari ini ataupun sampai dengan besok bisa dikatakan Bitcoin kemungkinan akan ada koreksi. Syaratnya adalah H4 minimal harus mampu tutup terlebih dahulu di bawahnya 102.65, baru bisa dikatakan kemungkinan akan terjadi koreksi. Dan untuk zona pantau level area koreksinya antara 97.600 sampai dengan 99.000 terlebih dahulu. Ini adalah sebagai level kunci penurunan 1 minggu ke depan. Misalkan harga kalau ada turun ya dan ke reject, maksimum adalah di batas bawah pivot, hati-hati ini bisa mendadak pullback kembali ke atas, target selanjutnya 108.000. Tetapi kalau misalkan harga ternyata break di bawahnya 97.600-an, misalkan ekstrim kedorong ke bawah, kemungkinan 1 minggu ke depan tidak jauh-jauh, gambaran saya masih tetap berada di atasnya zona yang saya blok orange di sini ya. Jadi Bitcoin karena harga ini masih di pucuk dan belum ada tanda-tanda koreksi, jadi saya lebih prepare menunggu terlebih dahulu. Misalkan ada kesempatan harga kedorong ke bawah, cek di antara 3 level area zona tengah atau sebagai pivot. Misalkan nanti minimal H4-nya terjadi konfirmasi pembalikan harga di antara ketiga level tersebut, kemungkinan planning buy akan ada lagi ya. Nah, titik entry untuk buy-nya cari sendiri di antara 100 ribuan, 99.000 dan di atasnya 97.600-an lah kurang lebih. Sementara saya taruh di tengah-tengah terlebih dahulu. Dari segi jarak untuk stop loss idealnya adalah di bawahnya 96.500. Tetapi dari segi target untuk TP-nya saya lebih prepare adalah level area minor antara high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua. Kalau misalkan saya pecah SRP-nya, level area minor ini yang akan menjadi target untuk TP pertama 105.800-an lah kurang lebih ada di sini, dan maksimumnya sedikit berada di bawahnya resisten kedua weekly yang berada di 108 ribuan lah kurang lebih. Ini planning saya Bitcoin 1 minggu ke depan, persiapan kembali untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya lebih prepare menunggu terlebih dahulu misalkan ada potensi koreksi. Kalaupun nanti 1 minggu ke depan tidak mau terkoreksi ke zona tengah atau sebagai pivot, skenario alternatif kemungkinan akan saya update di video lanjutan ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.